Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada pembahasan pertama pada hari ini gengs, aku akan membahas sebuah video yang viral sekali di media sosial TikTok beberapa hari ini dan minggu ini gengs. Dimana 2 hari ini ada sebuah postingan di TikTok tentang hukuman pancung di luar negeri, tepatnya di negara Arab Saudi. Dan ternyata setelah aku telusuri beritanya memang benar, dan itu terjadi di kota Najran, Arab Saudi gengs, dimana dalam kota tersebut gempar beberapa hari ini. Dan aku menemukan sebuah artikel yang mengatakan berita tentang Muhammad bin Mursal menyebabkan kegemparan di jagat maya media sosial dunia. Akhir-akhir ini Muhammad bin Mursal adalah seorang warga Najran, Arab Saudi yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian ketika laporan muncul bahwa dia terlibat dalam tindakan serius yang melibatkan sepupunya meninggal dunia yang bernama Mu'ad bin Abdullah bin Muhsin Al-Yami. Meskipun media Saudi belum memberikan detail yang lengkap tentang insiden ini, berita tersebut menyebar luas dan menjadi pembicaraan hangat di berbagai negara di Timur Tengah. Selain itu, tindakan hukuman mati yang diberikan kepada Muhammad bin Mursal menjadi perhatian utama dalam peristiwa ini. Dari beberapa berita yang tersebar, yang paling banyak dibahas adalah dikatakan kalau keluarga Muhammad bin Mursal telah melakukan permohonan maaf dalam sebuah upacara di lapangan kepada keluarga sepupunya yang telah dibunuh tersebut, di mana selama ini diketahui tradisi ini memang telah ada di sana. Barang siapa jika keluarga korban maafkan, maka hukuman mati tidak dapat dilakukan. Namun diberitakan bahwa keluarga korban tidak memaafkan Mursal dan hukuman pun dilaksanakan. Sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum menjelaskan secara resmi detail lengkap dari kejadian ini. Tapi dengan berkembangnya waktu, berita ini akan semakin jelas dan akan terungkap bagaimana kronologi pembunuhan tersebut gengs. Berbagai postingan muncul beberapa kali dan sangat masif beberapa hari tentang berita tersebut di berbagai media sosial dunia. Sedangkan di pembahasan kedua adalah tentang damkar yang kecelakaan yang terjadi di Bima. Dilansir dari detikbali.com, satu mobil pemadam kebakaran terguling saat menuju lokasi kebakaran di Bima. Kasih Humas Polres Bima bernama AKP Jufri mengungkapkan kecelakaan itu bermula saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran di Kampung Pane. Namun di tengah perjalanan, mobil berisi 3 petugas itu mengalami kecelakaan tunggal. Kejadiannya di Kelurahan Mongonau, Kota Bima, tepatnya di depan Masjid An-Nur, kata AKP Jufri dalam keterangannya pada Minggu 1 Oktober 2023. Mobil dengan nomor polisi EA8132 melaju dengan kecepatan tinggi karena mengejar panggilan untuk memadamkan api yang membakar 3 rumah di Kampung Pane. Saat melintas di lokasi kejadian, mobil itu tiba-tiba oleng dan terguling. Akibat dari kejadian itu, 2 petugas damkar tewas, 1 orang meninggal di lokasi bernama Ahmad Fatoni dan Nasruddin alias Neso, 45 tahun. Sementara sopir bernama M. Latu Muhammadin mengalami luka serius. Doakan semoga kedua keluarga korban mendapat ketabahan atas tragedi tersebut. Sedangkan pembahasan ketiga adalah tentang kasus The Sunset Strip Killer. Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Jadi yang dinamakan Sunset Strip Killer ini adalah 2 orang gengs, yang bernama Doug Clark dan Carol Bundy. Ia adalah 2 pembunuh yang melakukan serangkaian pembunuhan di Los Angeles selama akhir musim semi 80-an gengs. Korbannya adalah pekerja wanita yang kabur dari rumahnya. Pembunuhan tersebut dilakukan di Los Angeles dan California. Pria pertama yang bernama Doug Clark lahir pada 10 Maret 1948. Ia adalah putra dari Franklin Clark, seorang perwira intelijen Angkatan Laut. Pada tahun 1967, ia lulus pendidikan menengah dan terdaftar sebagai tentara di Angkatan Udara Amerika Serikat. Kemudian ia bertemu dengan Carol Bundy pada tahun 1980 di sebuah bar bernama Little Nashville. Sedangkan Bundy lahir pada 26 Agustus tahun 1942 di kota yang sama. Ia keluar dari rumah pada usia 11 tahun setelah mengalami pelecehan seksual dan penyiksaan fisik oleh ayahnya. Clark dan Bundy tinggal bersama dan saling mengetahui bahwa ia memiliki fantasi seksual yang sama. Kemudian ketika Clark tertarik pada seorang tetangga berusia 11 tahun, Bundy membantunya agar berpose untuk foto-foto yang tidak pantas. Kemudian pada tahun 80-an, Clark membunuh 2 remaja bernama Gina Narano dan Cynthia Candler di Sunset Strip. Saat memerintahkan 2 gadis tersebut untuk melakukan pekerjaannya, Clark menembak mereka berdua di kelapanya. Kemudian Clark membawa mayat mereka ke garasi dan memperkaosnya. Bundy yang gelisah lalu menelepon polisi, mengaku mengetahui beberapa pembunuhan itu, tetapi menolak memberikan petunjuk apapun tentang identitas Clark. Saat sibuk dengan fantasinya, Bundy masih sempat untuk mengunjungi acara selingkuhannya. Mereka mengobrol banyak hal sambil meminum sebanyak alkohol. Bundy mulai tidak sadar karena mabuk dan percakapan beralih ke fantasi gelap yang dilakukannya bersama Clark. Pengadilan Negara Bagian California mendakwa Clark membunuh 6 wanita, sedangkan Bundy didakwa melakukan pembunuhan terhadap Murray dan 1 korban tidak dikenal bersama Clark. Clark lalu divonis hukuman mati pada tahun 83, sedangkan Bundy dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan 27 tahun untuk pembunuhan kedua. Dan Bundy meninggal di penjara karena gagal jantung pada 9 Desember 2003 silam pada usia 61 tahun.
Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat aku sampaikan dari The Sunset Strip Killer, gengs. Untuk kalian yang kurang mengerti akan penjelasan ini, nanti akan aku berikan link dari cerita lengkapnya, gengs. Oke, mungkin hanya itu 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.